Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adikku siswa di rumah yang sementara menjalani pembelajaran dari rumah atau BDR. Semoga kita semua diberikan kesehatan, terutama untuk adik-adik juga diberikan semangat dalam menjalani pembelajaran di masa pandemi COVID-19, di mana adik-adik harus belajar dari rumah tanpa harus bertatap muka. Semoga ini tidak mengurangi semangat adik-adik untuk terus belajar menambah ilmu. Oke, adik-adik yang saya cintai, pertemuan hari ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, masih materi yang sama yaitu tentang dimensi 3. Namun, jika pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang jarak antar titik atau jarak titik ke titik seperti yang adik-adik lihat pada peta konsep materi ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis ya. Jadi, materi pertemuan sebelumnya merupakan prasyarat untuk bisa dengan mudah adik-adik memahami materi hari ini. Untuk itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi jarak antara titik ke garis, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali tentang materi yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Oke? Yang adik-adik pelajari di pertemuan sebelumnya yaitu adalah jarak antar titik pada kubus. Ini ya, misalkan ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, maka diagonal bidangnya ini yang muncul ini adalah diagonal bidang. Jadi pada sebuah kubus ada 12 buah diagonal bidang. Di antaranya adalah garis AF, garis FC atau CF, garis EG, dan garis HF. Ya. Di panjang diagonal bidang ini adalah A akar 2. Selanjutnya ada diagonal ruang. Ini diagonal ruang, ada 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus, diantaranya adalah AG dan BH, di mana panjangnya adalah A akar 3. Jadi adik-adik misalnya ada sebuah kubus dengan panjang rusuk 6 cm, maka diagonal bidangnya pasti 6 akar 2. Dan diagonal ruangnya pasti 6 akar 3. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jarak titik ke titik tengah bidang di depannya. Jadi yang dimaksud misalnya adalah jarak antara titik A dengan titik O, di mana O ini adalah titik tengah dari bidang EFGH ya. Jadi AO itu adalah 1/2 A akar 6. Ya, AO adalah 1/2 akar 6. Dia sama juga dengan OC, akan sama dengan OB, akan sama dengan OD. Ya, yang pasti jarak dari sebuah titik ke sebuah titik yang merupakan pertengahan dari bidang di depannya itu adalah 1/2 akar 6. Jadi kalau misalnya rusuknya 6 cm, maka AO itu adalah 1/2 dikali 6 akar 6 atau 3 akar 6. Oke, semoga jelas adik-adik ya. Selanjutnya adalah jarak titik ke titik tengah rusuk di depannya. Yang dimaksud di sini A ke Q. Q ini adalah pertengahan dari garis BC. Q adalah pertengahan dari garis BC. Maka AQ itu adalah 1/2 A akar 5. Kalau rusuknya tadi 6, maka AQ-nya adalah 3 akar 5. Ya, selanjutnya adalah jarak titik tengah dua rusuk yang saling berpotongan. Kalau pada gambar ini kita bisa lihat titik tengah dari garis AB itu adalah P dan Q adalah titik tengah dari garis BC atau rusuk BC, di mana AB dan BC ini saling berpotongan. Jadi jarak P ke Q itu adalah 1/2 A akar 2. Jadi kalau seperti yang tadi rusuknya 6 cm, maka PQ-nya itu adalah 3 akar 2. Nah, adik-adik, untuk pertemuan hari ini, kompetensi dasar kita masih sama dengan kompetensi dasar pada pertemuan sebelumnya, hanya berbeda pada indikator pencapaian kompetensi. Di mana kita lihat untuk pertemuan hari ini, yang akan kita bahas itu adalah IPK yang pertama, menjelaskan pengertian jarak titik ke garis dalam ruang. Untuk IPK 2 dan 3 ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning,
Adik-adik diharapkan dapat mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang, yaitu dalam hal ini adalah jarak titik ke garis, serta dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Oke adik-adik, kita masuk pada materi inti kita hari ini, yaitu jarak antara titik ke garis. Nah, mohon diperhatikan penjelasan ini ya, agar adik-adik nanti dapat memahami, kemudian dapat menyimpulkan jarak titik ke garis. Apa sebenarnya pengertian jarak titik ke garis itu? Oke, misalnya ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, maka jarak titik A ya, jarak titik A ke garis BF itu adalah ruas garis AB ya, adalah ruas garis AB atau segmen garis AB. Karena AB itu tegak lurus dengan BF. Jadi perhatikan bahwa titik B ini adalah proyeksi atau hasil pencerminan dari titik A. Ya, titik A ketika kita cerminkan atau kita proyeksikan pada pada garis BF, maka dia akan jatuh pada titik B. Jadi pada titik B itulah garis AB akan tegak lurus dengan garis BF. Maka jarak antara titik A dengan garis BF itu adalah panjang ruas garis AB. Ya, jadi prinsip dari jarak antara titik ke garis ini adalah kita mencari garis yang tegak lurus ya, garis yang melalui titik itu, titik A yang tegak lurus dengan garis BF. Nah, garis itulah nanti yang merupakan jarak antara titik A dengan garis BF. Jadi jarak antara sebuah titik dengan sebuah garis itu berupa sebuah garis atau ruas garis. Ini ya, tegak lurus tadi ya. Yang berikut, jarak titik A ke garis CH. Kita lihat titik A ke garis CH. Ini garis CH ya. Jadi sama seperti tadi, kita proyeksikan titik A ini terhadap garis CH. Ternyata proyeksi atau bayangan dari titik A itu ada di titik Q. Ada di titik Q. Nah, pasti AQ ini akan tegak lurus dengan CH pada titik Q. Maka, jarak antara titik A dengan garis CH itu adalah panjang ruas garis AQ. Jadi sekali lagi, kata kuncinya adalah tegak lurus. Ya. Yang ketiga, jarak titik B ke garis DH. Ini ya, titik B di sini, ini garis DH-nya. Ini tegak lurus ya, kita lihat. Kita lihat ya, bisa dibayangkan bahwa ternyata proyeksi dari titik B ke garis DH itu adalah jatuh pada titik D. Jadi BD itu akan tegak lurus dengan DH pada titik D, sehingga jarak antara titik B ke garis DH itu adalah ruas garis BD. Oke, bisa dipahami adik-adik. Sekali lagi, yang merupakan kata kunci jarak antara titik ke garis itu pasti dia menghasilkan sebuah garis. Jarak itu adalah jarak antara titik ke garis itu pasti sebuah garis. Nah, garis yang mana? Garis yang ditarik dari titik itu yang tegak lurus dengan garis yang akan kita cari jaraknya tadi. Ya, seperti yang tadi. Jadi selalu prinsipnya tegak lurus. Nah, dari uraian tadi, dari penjelasan tadi, kita lihat jarak antar titik ke garis ya, pengertiannya seperti apa, nanti adik-adik sendiri yang menyimpulkan. Ya. Ini misalkan ada titik A, kemudian ada garis G, ada sebuah garis G, maka jarak antara titik A ke garis G seperti tampak pada gambar ya. Kita lihat ya. Garis jaraknya yang ini adik-adik. Karena garis ini ya, garis yang saya tunjuk ini tegak lurus dengan garis G. Ya, kita lihat ada tanda tegak lurus di sini. Jadi inilah jarak antara titik A dengan garis G yang tadi saya sampaikan bahwa dia berupa sebuah garis. Nah, di sini saya minta adik-adik dapat menyimpulkan sebenarnya apa sih sebenarnya jarak antar titik ke garis. Ya, nanti silahkan adik-adik berikan kesimpulan. Jawab LKPD yang sudah ada ya, LKPD-nya dapat diunduh pada link ini. Atau juga sudah saya kirimkan pada Google Classroom.
Oke, adik-adik, sekian dulu dari saya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Semoga video ini dapat membantu adik-adik untuk memahami materi jarak titik ke garis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.